Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Rani Zara Nabila. I'm from class 6C, majoring in English Education Department. So, I made this video to fulfill my assignment in the course of Critical Thinking in NLP, and then the lecturer is Miss Mia Kurniawan. So, here I will discuss about logical fallacy. But before we start to our discussion, I will share screen first. So this is my slide. You can see the title is Fallacies, Summary of Bad Arguments. We might ask about what is fallacy, what is fallacy, what is fallacy. So here I will tell you about what is fallacy. A fallacy is a bad argument of one of the types that have been agreed to be typically unrepairable. There are three kinds of fallacy types. That the first one is structural fallacies, second content fallacies, and the last violations of the principle of rational discussion. For some fallacy types, every single argument of that type is bad. For other, most, though not all, are bad. Even taking shortcuts in analyzing arguments requires judgment. So, fallacy itu adalah argumen yang buruk dari salah satu jenis yang telah disepakati sebagai sesuatu yang tidak dapat diperbaiki argumennya itu. Dan ada juga 3 jenis dalam fallacy, tipe-tipenya, yaitu ada struktur dari fallacy, fallacy konten, dan juga ada pelanggaran prinsip diskusi rasional. Dan juga ada beberapa jenis kekeliruan dalam setiap argumen dari jenis tersebut itu adalah buruk. Jadi dari 3 tipe itu tuh argumennya semuanya buruk. Sebagian besar, meskipun tidak semuanya, adalah buruk. Bahkan bisa kita lanjut, misal kita bisa melihat dari contohnya, atau kita akan diskusi lebih dalam lagi tentang dari tipe-tipe fallacy itu. Ada juga we now discuss about the structural fallacies. Some arguments are bad just because of their form. It doesn't matter if they are about dogs and cats or numbers or truth and beauty. The form alone tells us the person isn't reasoning well. These are the bad arguments we learned about when we studied compound crimes and general crimes. Each, unless there are other crimes as premise, is weak and unrepairable. Jadi dalam struktur fallacy ini adalah beberapa argumen buruk hanya karena bentuknya, tidak peduli apakah argumen itu tentang anjing dan kucing atau angka atau kebenaran dan keindahan. Bentuknya saja sudah menunjukkan bahwa orang tersebut itu tidak bernalar dengan baik. Ini adalah argumen-argumen buruk yang kita pelajari saat kita mempelajari klaim majemuk dan juga klaim yang umum. Masing-masing kecuali ada klaim lain sebagai premis yang lemah dan tidak dapat diperbaiki juga. Dan juga, next slide. So, we now see the structure fallacies. Di sini ada fallacy type dan juga similar type of valid or strong argument. Contohnya ini adalah affirming the consequent if A then B, therefore A. I'm sorry, sebelumnya saya juga belum tahu ini rumusnya seperti apa. Saya juga tidak terlalu mengerti. But according to this book, that denying the them, if A then B, not A, therefore not B. Dan seterusnya akan seperti ini, mengikuti arahan dari buku
who Richard Epstein. Dan juga ada the next slide is content fallacies. Many arguments are bad because they use or require for repair a false or dubious premise. Usually we have to spend some time analyzing the argument, isolating the dubious premise, and then the argument is a fallacy only if the premise is dubious and no other premise support the conclusion. Maksudnya di sini adalah bahwa konten fallacy ini adalah banyak argumen yang buruk karena mereka menggunakan atau membutuhkan perbaikan premis yang salah. Jadi premisnya itu salah atau meragukan. Biasanya kita harus meluangkan waktu untuk menganalisis argumen ini, mengisolasi premis yang meragukan. Terus argumen tersebut adalah kekeliruan jika hanya premisnya meragukan dan tidak ada premis lain yang mendukung kesimpulannya itu. Jadi tergantung dari premisnya. Kalau premisnya meragukan, hasilnya juga konklusinya akan meragukan juga. Jadi kita butuh waktu yang banyak untuk menganalisis argumen itu. So next slide. Many arguments are bad. Yeah, but we can see here there is some point about the content fallacy. I will explain one by one. But some arguments look like ones we are always suspicious of. When we spot one of those, we look for the generic premise the argument used or needs for repair. The first one is confusing objective and subjective. Second, drawing the line. Third, mistaking the person, but that group for the claim. This is group for the argument. And then bad appeal to authority, bad appeal to common belief, phony reputation, slippery slope, false dilemma, and the last, appeal to emotion. I will tell you one by one. Jadi di sini tuh ada mencampur adukan antara yang pertama, poin pertama itu mencampur adukan objektif dan subjektif. Kesalahan dalam membedakan antara fakta objektif dan pendapat atau perasaan pribadi, yaitu subjektif yang dicampur adukan. Seperti itu. Ada juga menarik garis batas. Kalau menarik garis batas ini, kesulitan dalam menentukan batasan yang jelas antara dua konsep atau kategori yang saling berhubungan. Ada juga mengacaukan orang atau kelompok dengan klaim. Jadi, menilai kebenaran suatu pernyataan berdasarkan siapa yang mengatakannya, bukan berdasarkan isi pernyataan itu sendiri. Jadi dilihat dari siapa yang mengatakannya. Kalau yang ini mengacaukan kelompok dengan argumen. Nilai kekuatan suatu argumen berdasarkan siapa yang menyampaikannya, bukan berdasarkan logika. Jadi kalau yang argumen ini bukan berdasarkan logika atau bukti yang mendukungnya. Ada juga berpegangan pada otoritas yang keliru. Menerima suatu klaim hanya karena disampaikan oleh seseorang yang dianggap ahli, tanpa mempertimbangkan relevansi keahlian mereka atau bukti pendukungnya. Ada juga berpegangan pada kepercayaan umum yang keliru. Menerima suatu klaim hanya karena banyak orang yang mempercayainya, jadi hanya ikut-ikutan saja tanpa mempertimbangkan bukti atau logika yang mendukungnya. Ada juga bantahan palsu, mencoba membantah argumen lawan dengan cara yang tidak valid atau tidak relevan. Ada juga dilema palsu, jadi menyajikan situasi seolah-olah hanya ada dua pilihan, padahal sebenarnya masih ada banyak pilihan yang lain gitu. Jadi dibuat hanya ada dua pilihan. Jadi membuat orangnya ini bingung seperti itu. Berpegangan pada emosi. Menggunakan emosi hanya untuk mempengaruhi pendapat seseorang, alih-alih menggunakan logika atau fakta. Jadi kalau appeal to emotion ini berpegangan pada emosi, jadi menggunakan emosinya itu untuk mempengaruhi pendapat seseorang. Jadi seseorang itu berasa dipengaruhi karena adanya pengaruh dari emosi. This next slide, fallacy, the principle of rational
of rational discussion. Jadi, sometimes it seems the other person doesn't understand about the rational discussion or is intending to mislead. Yang pertama itu, jadi di sini ada begging the question, ada strongman, ada shifting the burden of proof, ada juga relevance. Jadi di sini yaitu menjelaskan tentang melanggar prinsip diskusi yang rasional. Kadang-kadang orang lain tampaknya tidak memahami apa yang terlibat dalam diskusi rasional atau berniat menyesatkan. Yang pertama itu ada mengajukan pertanyaan. Inti dari sebuah argumen adalah untuk meyakinkan bahwa sebuah klaim itu adalah benar. Ada juga strawman. Lebih mudah untuk meruntuhkan argumen seseorang jika Anda salah mengartikannya, menempatkan kata-kata di mulut orang lain. Ada juga mengalihkan beban pembuktian. Lebih mudah untuk meminta pembuktian atas klaim Anda daripada membuktikannya sendiri. Ada juga relevansi, yaitu terkadang orang yang mengatakan premis atau premis itu tidak relevan dengan kesimpulannya. Jadi tidak ada relevansi antara yang dikatakan dan juga kesimpulannya. Seperti itu. Ada juga fallacying the principle of rational discussion, yaitu ada there are two other bad ways to try to convince that we have considered they aren't arguments. Jadi ada slanters dan juga ada ridicule. Maksudnya itu adalah itu dari slanters ini adalah counseling claims that are dubious by misleading use of language. Kalau ridicule itu making someone or something the good of a job in order to convince. Ada juga, is this really a mistake? Often an unstated premise is required to make an argument valid or strong. Jadi maksud di slide ini adalah itu seringkali premis yang tidak dinyatakan itu diperlukan untuk membuat sebuah argumen menjadi valid dan kuat, dan kekayaan sebagian besar argumen akan memungkinkan berbagai pilihan. Argumennya itu adalah sebuah keliruan hanya jika untuk setiap premis yang jelas, premisnya adalah salah satu dari umum yang jelas-jelas salah atau meragukan. Jadi kalau premisnya salah, seperti yang sudah saya katakan, conclusion-nya juga akan salah. Seperti itu. Terkadang sebuah argumen dapat menjadi salah satu jenis yang kita sebut sebagai kekeliruan. Ketika masih ada beberapa premis yang kurang jelas yang akan menyelamatkan, tapi itu sangat jarang kita rasakan. Ya, yakin bahwa argumen-argumen dengan tipe yang kita beri di sini biasanya tidak dapat diperbaiki. Seperti itu. So this is the 10th slide. So it's bad. So what? We have learned a lot of labels and can manage to make your unbearable to your friends by pointing out the bad arguments they make. Sebenarnya poinnya hanya di sini. Some arguments are so bad, there is no point trying to repair them, start over. Some arguments are bad because the other person intends to mislead you. Jadi maksudnya itu adalah ketika kita adalah pencari kebijaksanaan, atau setidaknya kita sedang menuju ke arah itu. Kita ini mau bertukar pikiran atau kita mau belajar, bukan untuk meredam perbedaan pendapat. Tuh. Nah, beberapa argumen ini sangat buruk, perlu diingat, beberapa argumen sangat buruk sehingga tidak ada gunanya mencoba untuk memperbaikinya. Jadi lebih baik dimulai lagi, dan beberapa argumen menjadi buruk karena orang lain itu berniat menyesatkan Anda. Jadi kita harus dalam melihat argumen itu, kita harus benar-benar berpikir, kita harus benar-benar menganalisis bahwa argumen itu tidak akan menyesatkan pikiran kita sendiri atau tidak akan menyesatkan pendapat
pendapat kita sendiri. Dan ada pula contoh dari example of fallacy. Jadi di sini saya sudah membuat beberapa contoh dari fallacy dalam kehidupan sehari-hari, yaitu contohnya seseorang yang beranggapan bahwa kuliah itu termasuk hal yang sia-sia jika ujungnya tetap menjadi pengangguran. Terus itu kan pikiran yang sangat sempit dan tidak ada evidence yang bisa membuktikannya. Dan juga ada contoh kedua, beberapa orang memilih kuliah di universitas negeri. Jadi universitas negeri adalah universitas terbaik. Ini masih kekeliruan. Hal apa yang membuat universitas negeri itu dilihat orang-orang adalah universitas terbaik seperti itu. Ada juga contoh terakhir, Karina beberapa kali mengalami putus cinta. Maka dari itu, Karina beranggapan jika semua cowok itu sama saja. Mereka hanya mementingkan diri sendiri dan suka menyakiti wanita. Bahwa sampai sekarang itu tidak ada evidence yang mendukung dari setiap argumen yang ada di contoh tersebut. Okay, maybe that's all from me about the fallacy, logical fallacy. I'm sorry if I have mistake in the dalam pengucapan atau dalam penyampaiannya. Thank you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.